Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Yana dengan NPM 2259-2010-62 dari kelas STI 5B. Tujuan adanya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah data mining. Video ini akan membahas pengolahan data menggunakan algoritma decision tree, random forest, KNN, dan naive Bayes untuk klasifikasi, dan algoritma K-means untuk clustering. Langsung saja ke tutorialnya. Baik, di sini sudah ada dataset yang sudah saya impor, yaitu ada Metro Interstate Traffic Volume. Lalu di sini kita drag saja. Perlu diketahui, dataset yang saya gunakan adalah data volume lalu lintas Metro Interstate dengan 48.204 entry dan 9 kolom. Fitur lainnya mencakup suhu, curah hujan, curah salju, cakupan awan, kategori cuaca, deskripsi cuaca, dan hari libur. Data ini dapat digunakan untuk analisis klasifikasi maupun clustering untuk memahami pola lalu lintas berdasarkan kondisi cuaca dan waktu. Lalu di sini sudah kita Oke, yang pertama algoritma yang akan saya gunakan adalah model decision tree. Decision tree adalah algoritma berbasis pohon keputusan yang bekerja dengan membagi data ke dalam kelompok berdasarkan aturan if-else pada fitur-fitur tertentu. Decision tree adalah algoritma yang efektif untuk data yang memiliki fitur kategorikal maupun numerik. Dari hasil evaluasi ini, kita melihat bahwa model ini dapat memprediksi tingkat lalu lintas dengan akurasi tertentu. Namun perlu diperhatikan bahwa model decision tree bisa rentan terhadap overfitting jika tidak dibatasi ke dalamnya. Kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini kita cari set row. Kita drag ke sini. Lalu kita sambung dataset ini ke set row. Di sini kita klik 2 kali, lalu di sini saya menggunakan holiday untuk target row-nya label. Lalu kita apply. Lalu di operator ini kita cari split data, lalu kita drag ke sini. SEM ini kita masukkan ke SEM ini. Ini kita klik 2 kali. Di sini kita edit. Dan di sini add entry. Ini kita 0,8, add entry lagi 0,2. Lalu kita OK. Setelah ini kita akan menggunakan decision tree. Lalu tra ini kita sambungkan ke par. Lalu di sini kita cari apply model. Kita drag, kita taruh di sini. Mode ini kita sambungkan ini. Lalu uni ini kita sambungkan ke par di split data. Lalu kita cari performance. Di sini kita menggunakan performance yang classification, lalu kita drag. Ini kita sambung aja. Lalu yang ini kita masukkan ke output. Di sini kita akan melihat akurasi dari dataset saya menggunakan algoritma decision tree. Nah, di sini sudah terlihat bahwa akurasi dataset saya menggunakan decision tree adalah 99,89%. Selanjutnya di sini kita akan melakukan
Langkah yang kedua yaitu menggunakan algoritma random forest. Di sini kita ganti aja yang decision tree ini menjadi random forest. Sama seperti tadi, ini kita sambung ke sini, dan ini kita sambung ke sini. Setelah itu, ini kita running untuk melihat akurasi menggunakan random forest. Dan di sini sudah terlihat bahwa akurasi menggunakan random forest yaitu 99,88%. Random forest adalah metode ensemble yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas model. Algoritma ini cocok untuk menangani data yang kompleks dan cenderung lebih tahan terhadap overfitting dibandingkan decision tree tunggal. Lalu kita lanjut akan menggunakan algoritma KNN. Di sini kita seperti tadi kita hapus saja. Kita cari KNN. Lalu kita taruh di sini. Seperti tadi, ini kita sambung ke split data dan mode disambung ke apply model. Perlu diketahui, KNN adalah algoritma berbasis intens yang memprediksi kategori target berdasarkan tetangga terdekat di ruang fitur. Algoritma ini sederhana namun sangat efektif jika data memiliki pola distribusi yang jelas. Di sini kita running. Baik, setelah kita running bisa dilihat bahwa akurasi menggunakan algoritma KNN yaitu sebesar 99,89%. Bisa kita lihat di sini akurasinya sama seperti decision tree tadi ya. Lalu kita lanjut ke algoritma keempat yaitu naive Bayes. Sini kita sambung. Ini juga. Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi probabilistik yang didasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen. Algoritma ini cepat, sederhana, dan sering memberikan hasil yang baik meskipun dengan data yang kompleks. Lalu di sini kita coba running untuk melihat akurasi agar bisa dibandingkan dengan ketiga algoritma yang sudah kita coba tadi. Nah, di sini sudah muncul akurasinya yaitu 76,71%. Bisa dilihat di sini menggunakan algoritma naive Bayes itu memiliki akurasi yang sangat kecil ya dibandingkan dengan algoritma yang sebelumnya yaitu decision tree, random forest, dan KNN. Berdasarkan hasil evaluasi tadi, decision tree memiliki akurasi sebesar 99,89%, lalu random forest 99,88%, KNN memiliki akurasi 99,89%, dan terakhir naive Bayes yaitu 76,71%. Dari hasil ini, kita dapat melihat bahwa algoritma decision tree dan KNN memiliki akurasi tertinggi yaitu 99,89%, diikuti oleh random forest dengan akurasi 99,88%, dan naive Bayes memiliki akurasi terendah yaitu 76,71%. Akurasi yang tinggi pada decision tree, random forest, dan KNN menunjukkan bahwa ketiga algoritma ini mampu menangkap pola data dengan sangat baik. Alasan untuk hasil akurasi ini, decision tree sangat cocok untuk dataset dengan fitur kategorikal maupun numerik. Pohon keputusan dapat membagi data secara optimal berdasarkan aturan sederhana, menghasilkan prediksi yang akurat,
Lalu random forest, meskipun hasilnya sedikit lebih rendah dibandingkan decision tree dan KNN, random forest memiliki keunggulan dalam mengurangi overfitting dengan menggabungkan prediksi dari banyak pohon. Lalu KNN, algoritma ini bekerja baik karena data sudah distandarisasi dan nilai K yang dipilih cukup optimal, sehingga tetangga terdekat mencerminkan pola data dengan baik. Lalu yang terakhir naive bias, akurasinya lebih rendah karena asumsi independensi antar fitur tidak sepenuhnya berlaku pada dataset ini. Beberapa fitur dalam dataset seperti temperatur dan Waterman mungkin memiliki hubungan yang saling memengaruhi, sehingga asumsi berdasarkan algoritma ini tidak terpenuhi. Dari hasil evaluasi ini, algoritma decision tree dan KNN memiliki akurasi tinggi yaitu 99,89%, sehingga keduanya dapat dianggap sebagai algoritma paling akurat untuk dataset ini. Namun, setiap algoritma memiliki kelebihannya masing-masing dan pemilihan algoritma terbaik dapat disesuaikan dengan kebutuhan seperti waktu komputasi dan interpretabilitas model. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan clustering atau pengelompokan data. Di sini saya menggunakan dataset yang sama yaitu Metro Intercept Traffic Volume. Langsung saja ke tutorialnya. Di sini akan kita cari read CSV. Ini di sini kita drag saja. Di sini kita klik 2 kali. Di sini sama aja langkahnya seperti kita mengimport data ya. Di sini kita cari data atau dataset yang akan kita gunakan untuk algoritma ini. Kita next. Holiday ini akan kita beri label. Kita oke. Dan di sini setiap kolom yang memiliki huruf atau penggabungan huruf dan angka akan kita exclude. Lalu di sini kita exclude kolom. Lalu di sini juga kita exclude kolom. Jika sudah kita finish. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari comments. Sini kita drag, kita sambungkan. Di sini kita ganti 3. Lalu di sini kita cari performance, tapi ini kita cari yang cluster distance performance, kita drag. Di sini kita silang dari clue ini juga. Lalu kita output ya. Lalu kita running. Pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil dari penerapan algoritma clustering comments dengan K sama dengan 3. Output yang dihasilkan memberikan beberapa metrik evaluasi untuk menilai performa clustering yang telah dilakukan. Pertama, terdapat metrik ini, yaitu rata-rata jarak data ke sentorid dalam semua cluster yang memiliki nilai. Nilai negatif ini memungkinkan besar mengidentifikasikan adanya perbedaan format dalam perhitungan, namun tetap dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan jarak antar data dan sentorid. Kemudian kita dapat melihat rata-rata jarak sentorid untuk ke masing-masing cluster. Yang pertama di sini ada cluster 0, cluster 1, dan cluster kedua. Nilai ini menunjukkan seberapa rapat data dalam masing-masing cluster terhadap sentoridnya. Cluster dengan jarak rata-rata lebih kecil mengindikasikan data yang lebih terfokus di sekitar sentorid. Ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas clustering di mana nilai yang lebih kecil menunjukkan clustering yang lebih baik. Namun,
Nilai negatif ini perlu dicermati lebih lanjut karena secara umum metrik ini biasanya memiliki nilai positif. Secara keseluruhan, output ini memberikan gambaran tentang seberapa baik algoritma K-means dalam mengelompokkan data ke dalam 3 klaster berdasarkan jarak sentroid. Langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil ini ke dalam konteks dataset yang digunakan untuk memastikan klaster ini relevan dan sesuai dengan tujuan analisis. Sekian video tutorial dari saya mohon maaf jika masih ada banyak salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.